kamu lihat tim-tim akan lebih lambat mainnya. Dan bener, Boom menyebar sampai ke arah scrappingan Eagle. Wow. Yang berarti Boom hanya mengandalkan satu orang untuk looting di Bravo, tiganya lagi menghabiskan looting-lootingan yang masuk ke jalur BFD. Ya, betul banget, dan kita akan mulai melihat nih pergerakan dari tim Nero terlebih dahulu, di mana dari Membo juga udah mulai mendapatkan satu buah weapon berupa Thompson untuk bisa memperkuat lagi dari body sistemnya dengan menggunakan Uzi juga. Ini senjata yang sering banget kita lihat untuk mereka dalam melakukan fight-fight dalam jarak yang dekat. Betul. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim Zone ya. Setelah mereka berhasil merebut area Kau dan juga Tatmok, mereka cukup nyaman bermain Sunhawk. Kota yang cukup banyak looting juga, bahkan dapat bonusan gudang-gudangan depannya juga. Tentu membuat tim Zone salah satu tim yang ketika perang Sunhawk itu cukup siap dengan tembakan, dengan armor, juga TLT yang sudah ready. Iya, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah bagian Sunhawk masih cukup nyaman banget ditempatin oleh ke-16 tim yang bertanding. Mereka masih cukup damai, dan kita bisa lihat juga tadi mengintip di bagian minimapnya sedikit itu, kalau misalkan kita berbicara Sunhawk, split yang dilakukan oleh tim-tim juga mereka cukup berani untuk di awal pertandingannya. Betul, dan kita bakal lihat DU dengan rumah baru mereka kali ini di daerah bootcamp. Mereka tampaknya cukup nyaman dan dekat dengan mereka juga tim victim seperti biasa. Mereka suka setup itu rumah di luar area bootcamp kalau circle-circle yang sentral. Dan kita bakal pindahkan ke tim RRQ, mereka ada di pojokannya. Nggak bisa dibilang kota sih, ini perdesaan ya. Perdesaan Mongnai kali ini kita bakal lihat dari Mort dan kawan-kawan sedang melakukan looting di pojokan map. Ya, betul banget, dan nampaknya di arah bagian Ruins juga udah mulai terlihat 3 player dari tim Aura dan Jaxi yang memisahkan dirinya berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown, tapi trading terjadi, bahkan first blood diamankan terlebih dahulu oleh seorang Yuhaibe. Betul, Jaxi memisahkan diri tadi pindah ke arah bukit dari bootcamp. Bertemu dengan BTR tapi tidak bisa melakukan end terhadap player yang dia knock out dan malah dia di knock end oleh tim BTR. First blood untuk tim BTR pada game kali ini. Ya, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari Razuxi dan juga Yuhaibe. Udah cukup low juga HP yang dia miliki saat ini, dan tapi untungnya mereka itu ada 2 player melawan 1 player dari tim Aura. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang dari tim Bigetron mereka bisa sigap untuk bisa memberikan backup fire ke arah tim Aura. Betul, Jaxi cukup berani dengan mengambil bukit bootcamp. Tujuannya Jaxi adalah mengamankan spot untuk timnya naik ke atas. Iya. Tapi sekarang dengan Jaxi ke take down oleh tim BTR yang bergerak dengan sangat cepat. Baru menit pertama 3 menit BTR keluar dari painan loh. Berarti mereka nggak looting lama-lama. Looting, ambil barang, cabut. Nggak sampai di clear painannya. Berarti BTR pengen coba untuk mengamankan center circle ketika bermain di Sunhawk. Iya, setuju banget, dan kita bisa lihat juga dari arah pergerakan tim victim, mereka juga akan langsung menyebar lagi untuk bisa mendapatkan area-area yang lebih nyaman lagi, dan juga nampaknya di bagian depannya juga udah mulai dibangun terlebih dahulu inisiasi daripada tim victim untuk mereka bisa mengamankan area checkpoint ataupun chokepoint yang nantinya akan dituju oleh tim victim. Betul, dari victim kali ini sudah menggunakan Cube RB untuk membuka vision ke arah depan, pelan-pelan mereka step by step mengambil compound ke arah depan. Sedangkan tim Nero sudah melakukan setup kali ini ya. Mereka mengambil areanya Eagle, mereka bisa dengan cukup cepat melakukan setup di area Quarry dan sekitarnya, dan sekarang terlihat mereka tampaknya memotong satu langkah di depannya tim victim. Andai kan victim yang ngambil rumah ini ya. Iya, betul banget, dan berarti banyak banget tim-tim yang mereka lebih dahulu melakukan rotasi untuk bisa mengamankan area yang lebih enak terlebih dahulu, dan banyak banget juga tim-tim yang mungkin kalau misalkan kita berkaca dari match-match sebelumnya Kak, itu banyak tim-tim yang kesulitan dalam hal mereka mengambil rotasi. Betul, tapi kita bakal lihat ya, untuk di Sunhawk tampaknya cukup damai setelah Jaxi di take down, tidak ada lagi knock-knock yang terjadi, bahkan suara tembakan pun kayaknya gue gak denger deh, kayak gak ada suara tembak-tembakan lagi. Betul banget, masih damai banget keadaan di area Sunhawk kali ini. Dari Genesis Dogma juga masih cukup aman banget, bahkan nyaman banget. Mereka mengambil di area sekitaran Paradise, gak ada contender sama sekali. Dan dari Voin juga sudah mulai bergerak berusaha untuk berotasi lagi, di mana di area sekitar ataupun luarnya itu ada tim Livescape juga yang sudah mulai terpantau masuk dalam kamera. Ini Voin perlu berhati-hati, mereka mengambil pinggir-pinggiran dari arah Sahmi kali ini. Dan mungkin bisa bertemu dengan tim Livescape. Tapi ini ya Voin suka lakuin. Mereka suka ngeker ke bagian bawah dengan harapan pemain Livescape biasanya dinosaurus ngambil looting dari sini. Iya betul, karena kan sering banget kalau misalnya kita bisa lihat dari arah liganya itu satu player di Livescape bisa ke pick off posisi oleh tim Voin, tapi nampaknya dari Super Una juga udah mulai berjaga-jaga di area sekitaran towernya untuk bisa nge-lock angle-nya ke arah tim Aura, bahkan di mana mereka juga mulai nge-speed, ada yang membagi visionnya ke arah bagian high ground juga. Betul, tampaknya Aura kali ini keluar dan menuju ke area Pulau Alpha, bermain lebih lambat ketimbang masuk ke pulau utamanya. Tapi dari tim Aura tampaknya bakal bertemu dengan satu lawan yang cukup tangguh, kali ini tim Alter Ego yang lagi on fire juga setelah game sebelumnya mereka mendapati peringkat top juga untuk game di game 3. Sekarang dari Super Una bakal
mendekati posisi dari tim Aura dan juga dua member lainnya. Ya betul banget, dan dari masing-masing tim masih berusaha untuk mengambil informasi satu sama lain, saling bertukar informasi, dan nampaknya posisi dari Aura udah mulai diwaspadai oleh seorang Super Una di mana No Mercy sudah mulai turun juga di baginya, berusaha untuk ngelock juga angle-nya ke arah tim Alter Ego. Betul, tampaknya Mercy melihat ada pergerakan di dalam compound karena dia begitu kekeh untuk terus ngeker ke arah compound tersebut. Mungkin dia melihat ada pintu kebuka, mungkin dia sempat melihat ada di celah-celah jendela orang lewat, tapi tampaknya dari Mercy memanggil bantuan juga di mana dari Jaden dan juga Chisun. Maka coba mendekati compound tersebut. Ya betul banget, dan nampaknya informasi harusnya udah mulai di-sharing dari rekan-rekan satu tim dari tim Aura di mana No Mercy masih terus-terusan ngelock angle-nya ke arah compound yang ditempatin oleh seorang Super Una, dan dari bagian high ground-nya akan coba di-secure ataupun dijaga oleh seorang Chisun, dan nampaknya ini masih belum terdengar baku tembak yang terjadi, bahkan ada satu buah airdrop yang seharusnya akan coba dimanfaatkan oleh seorang Satar. Betul, kalau sampai mendapatkan senjata LMG yang baru lagi tuh, dia bakal senang sih. Di Miramar gue dapet, di Sunhawk gue dapet. Iya betul, dan lihat tuh dari Satar langsung mengambil inisiasi. Parkour. Akhirnya udah mulai touchdown, masuk ke arah bagian atas atapnya, berusaha untuk mendapatkan satu buah airdrop yang bener-bener gak ada contender sama sekali, tapi AUG dan juga satu set Robocop harusnya bisa dimanfaatkan. Gak apa, kalau AUG-nya gak diambil minimal dapat satu set full armor dan juga helm level 3 atau level 3. Minimal bisa ngebawa healing banyak kalau mau healing. Iya betul banget, dan kita masih lihat juga ke arah angle daripada tim Aura juga masih ngelock, tapi justru malah fight terlebih dahulu pecah antara Scarlet Gaming dan juga Zone Esport. Betul, kita bakal lihat dari tim SG menabrak tempat yang dijaga oleh tim Zone dan lemparan Molly ke arah mineral belum berhasil menumbangkannya. Jersey menjadi ujung tombak dari tim SG sedikit tarik mundur dan masuk kembali sampai lompat loh ke arah perairan. Ini menjadi sinyal juga bagi tim SG bahwa hati-hati ada orang di ujung jembatannya. Karena biasa SG yang suka ngambil tempat ini andaikan zona itu shifting ke arah kanan. Tapi ternyata zone yang sudah pengen meng-HBD tim SG terlebih dahulu. Yes betul, berarti dari Jersey sendiri hanya ingin sedikit mengecoh pergerakan zone, tapi lihat Banyu mengambil inisiasi yang sama dengan seorang Jersey, Kavlo. Betul, dia berharap Jersey berenang tepi-tepi yang sisi dalam, sisi dalam ya. Sisi dalam ya. Ternyata Jersey pindah itu balik ke arah pulau Alfanya, nggak stay di daerah dalamnya Bravo. Jersey akhirnya mengambil keputusan tepat menggocek tim zone dan sekarang mulai ngebuka vision kembali di ujung jembatan. Akankah tim zone terus mengeker ke mereka atau sudah aman nih buat member lain tim SG nyebrang jembatan? Yes betul, dari Jersey juga akan cukup berhati-hati karena dia beberapa kali juga ngelock angle ke bagian belakang, berharap Zone Esport tidak mengetahui letak pasti daripada seorang Jersey. Tapi nampaknya kita bergeser lagi, kamera mulai berpindah juga, kita akan melihat nih vision dari arah tim Taka yang sedang berusaha untuk ngelock angle-nya ke arah bagian sekitar, berusaha untuk mencari informasi lebih jauh lagi. Scouting akan coba dilakukan oleh seorang Kean untuk saat ini. Betul, dan kita bakal juga tampak dari seorang Kean. Lagi-lagi Takai merupakan tim yang paling konsisten bermain di Sunhawk. Meskipun gak healing, mereka mendapatkan 2 kali WWCD dengan jumlah eliminasi yang gak main-main. Dan ketika mereka gak WWCD pun mereka masuk top 3, top 4 setiap kali di Sunhawk. So kembali mereka kali ini bakal bertempur di Sunhawk, tentu dengan kali ini zona yang lumayan memihak karena mereka gak terlalu pindah jauh. Dapatkah Takai kembali memaksimalkan game Sunhawk lain dengan jumlah elemen tinggi? Karena Takai poinnya lagi cukup down ya di overall leaderboard kita. Dan mungkin ini bakal jadi game yang bakal ngubah nasib mereka di overall leaderboard. Betul-betul, karena kan kalau misalkan kita bisa lihat dari game yang pertama, game yang kedua, itu poin dari Takai masih kurang banget karena dia sering menjadi tim-tim yang dipulangkan terlebih dahulu ke arah lobby. Dan kita bergeser kembali ke arah kedamaian lainnya di mana Alter Ego juga masih cukup damai, belum mau berpindah nampaknya dari area sekitaran Camp Alpha. Betul, ini harusnya Void sudah landing di area docks harusnya. Harusnya ini docks. So mereka bakal menggunakan kapal kembali untuk coba mempersingkat waktu looting mereka. Sorry, gue agak-agak ini ya, distracted tadi dengan aimbot yang melakukan atraksi tembusin daratan. Ya betul banget, dan nampaknya dari Kean mengetahui pergerakan yang dibangun oleh tim NFT akan coba berjaga-jaga, akan berusaha untuk nge-hold angle-nya bahkan ke arah seorang drone, tapi drone masih belum mengetahui kalau misalkan posisinya akan coba diawasi oleh tim Takai. Betul, tapi kita bakal lihat dari seorang Kean ya, sudah mengambil posisi yang cukup sulit dijangkau dan bahkan dia punya angle nembak ke arah tim NFT. Tampaknya Kean sudah banyak ngulik-ngulik nih map Sunhawk sehingga dia tahu kurang lebih angle-angle mana yang dapat diambil, di mana dia bisa dengan efektif nembak dan sulit ditembak. Iya betul, karena kan satu buah traktor dia dapetnya angle tapi belum tentu
tuh NFT bisa ngelok angle-nya ke arah seorang Kean. Betul, tapi kita bakal bikin juga dengan zona yang kembali cukup sentral. Mengambil dari area Paradise sampai ke arah Quarry, sampai ke area Bootcamp, sampai ke area Ban. Ini mengakibatkan cukup banyak space yang masih tersedia untuk tim-tim isi. Dan terlihat kali ini cukup banyak tim yang langsung mengambil center. Victim seperti biasa mengambil kompon-kompon tengah. Dari tim-tim seperti BFD bakal bermain lebih hati-hati, bakal main pelan-pelan, step by step dan looting-looting terlebih dahulu. Yes. Tapi baik lagi sih gue ingetin ya, dari tim BFD itu agak lebih tanda kutip ya dibatasi lah healingnya. Karena kan dari tim Boom juga ngabisin area yang sama, dari NFT juga ada di daerah Docksnya, itu cukup nguras first aid yang dimiliki oleh tim BFD. Sehingga BFD mungkin harus bermain lebih sabar dengan mungkin healing di zona-zona akhir banget. Jangan sampai nggak bisa kayak dulu lah healing di zona pertama. Iya, Harus iya. lebih hemat-hematin. Betul banget, dan juga nampaknya tadi dari Jersey sendiri belum ada niatan untuk dia touchdown masuk ke area bagian pinggir pantainya, masih berusaha untuk berenang-renang ria dan juga bahkan bisa mendapatkan satu buah airdrop juga, ada satu buah set Robocop juga, dan nampaknya kita bergeser ke arah tim lainnya di mana NFT juga udah mulai nge-spot juga posisinya, berusaha untuk membagi areanya masing-masing dan juga mengumpulkan informasi, dan nampaknya Takai juga udah mulai masuk ke dalam incaran seorang drone. Betul, kita serang dari tim NFT. Ya ini bakal jadi meta sih sementara waktu ini ya. Bakal jadi taktik yang paling efektif untuk semua tim ya. Masuk ke rumah, stay dalam rumah, berharap zona ke kita gitu. Karena lagi di Sunhawk ya, merupakan map yang sangat sulit dimainkan. Karena ketika kita rotasi itu gampang terlihat dari angle-angle jauh. Kendaraan juga minim, cover juga minim. Sehingga ya taktik paling efektif adalah diem di rumah. Taktik efektif lainnya adalah healing. Iya, Yang paling konsisten ya maksudnya ya. Yang paling konsisten dalam mendapatkan poin-poin, dan kita bergeser ke arah tim Zone di mana di sini Zone justru malah lebih memilih untuk memainkan beberapa area high ground untuk bisa mendapatkan angle lebih enak lagi. Justru di bagian lower groundnya ada satu buah komplek kecil yang sudah ditempatin terlebih dahulu oleh tim Nero, tapi lihat rotasi akan segera dibangun oleh tim Zone, tapi nampaknya dari seorang McCleary tidak memiliki angle shotnya ke arah tim Zone Esport. Betul, sini dari tim Nero tampaknya bermain dengan lebih sabar. Zone mereka tahu bahwa ada depan mereka, tapi mereka lebih pilih untuk melakukan setup defensif ketimbang nge-push ke arah tim Zone. Karena baik lagi gitu, ketika kita bermain Sunhawk, smoke itu jarang banget spawn. Kendaraan jarang ada juga. Ketika kita masuk ke area yang sulit, apa andalan kita untuk mengubah keadaan tersebut? Forting, lempar smoke. Yang keduanya nggak ada. Minim. Betul banget, dan kalau misalkan kita berbicara, tapi nampaknya Hexas berhasil bisa di take down posisinya oleh seorang Mineral, dan nampaknya kita bisa lihat dari arah McCleary berusaha untuk memberikan backup fire tadi, tapi nampaknya Hexas berada di bagian luar compound, akan coba di revive kan, tapi nampaknya nggak bisa, akan coba dibiarkan bleeding out begitu saja karena di bagian area main bootcampnya itu juga ada Dewa United yang bisa jadi menjadi third party. Betul, kita bakal juga dari tim DU. Tampaknya mereka nggak perlu pindah terlalu jauh, sedangkan dari Zone satu player mereka Flekido juga ke take down. Belum terlihat di area mana ke take downnya, tapi tampaknya nggak terlalu jauh lah dari rumah-rumah ini. Lihat dari Zone begitu menghargai motor yang mereka punya untuk rotasi, bahkan sampai dimasukin di dalam rumah. Betul banget, diamankan banget, di-secure dengan sangat baik satu buah motor bike yang dimiliki oleh tim Zone Esport, dan sementara itu dari Mineral dan juga Jaden masih berusaha untuk sama-sama nge-lock angle-nya. Belum ada inisiasi yang lebih agresif lagi akan coba dibangun oleh setiap timnya, dan masih ada total 3 tim yang masih berusaha untuk menahan damage daripada circle kita yang kedua. Betul, ada AI dan juga tim Boom yang terpantau. Dan memang dari kedua tim ini masuk jajaran tim healer juga tentu ya. Dan kita bakal melihat ya apakah dari healing itu masih efektif untuk grand final. Karena minggu-minggu akhir PMPL, kalau tidak salah tim-tim yang healing itu poinnya nggak maksimal. Banyak yang ke take down, banyak yang nggak bisa bertahan ke top 3 juga. Karena jumlah healing sekarang dikuras sama semua tim. Kalau dulu kan orang healing, ya 2-3 first aid cukup. Sekarang mana ada yang bawa 3. Udah orang biasanya ada. minimal bawa 5 gitu. Jadi pas udah mentok banget, guys kita udah gak bisa maju nih. Kumpulin. Jadi banyak. Pegang 20 satu orang. Ya betul, dan ada satu buah victim yang nampaknya berhasil bisa didapatkan oleh seorang Hans, di mana di balik satu buah area bootcampnya berhasil bisa men-take down satu player tadi kepada tim Aura. Betul. Kita bakal tambahkan dari seorang Hans berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi lagi, dan Hans masuk salah satu pemain yang paling efektif nih untuk perihal elimination juga damage di 3 game pertama kita. Ya, Pemain betul cukup banget. galak untuk tim DU, dan DU gue rasa sekarang harus putar otak sih. Zona mereka lumayan di ujung banget. Memang kamu harus maju ke depan. Di depan mereka kanan ada victim, kiri juga ada tim lawan. Ya betul banget, dan kita bisa lihat juga pergerakan dari tim NFT lagi dan lagi akan coba dimata-matai terus oleh tim Takai, di mana Kean lagi dan lagi berusaha untuk mendapatkan satu buah timing yang tepat untuk bisa men-take down player-player daripada tim NFT, dan Kean
Begitu sabarnya ada lemparan utility nampaknya coba dibangun oleh seorang Kian. Mampukah connect tapi ternyata splash damage-nya masih belum bisa menyentuh target yang dituju dari arah tim Takai. Betul, tapi kita bakal lihat gak cuma di sisi ini yang fight tampaknya BTR juga ke pick off satu player mereka. Mulai berjatuhan sekarang player-player dari semua tim karena masuk di zona-zona perang. Liquid pun tertangkap, cukup open posisinya dan sekarang dari Victim menambah poin eliminasi mereka menjadi 3 poin. Ya, betul, dan seharusnya dari Bigetron menyisakan 2 player aktifnya aja untuk saat ini dan kita bergeser ke arah vision di tim Victim. Jadi nggak hanya tim Bigetron yang masuk ke dalam area Victim, tapi ternyata tim-tim lain juga diawasi terus pergerakannya. Tapi lihat Rocky cukup low HP-nya di sana, tapi FJ berusaha untuk memberikan beberapa counter spray lagi ke arah tim yang sering ditargetkan dan Aura satu player yang lagi cukup low HP-nya yaitu seorang Jaden. Betul, tampaknya jadi masuk ke dalam area compound dari tim Nero yang masih menyisakan 3 member mereka. Dapat ke Jaden menambah poinnya karena 3 pemain di Nero yang sedang was-was dengan keberadaan satu penyusup di area compound mereka. Ya betul, dan lihat satu kakinya terlihat begitu jelas. Jaden akhirnya berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby dan bahkan Aura harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, tampaknya tim pertama sudah tumbang di game kali ini. Tinggal 15 tim dan juga 55 player yang masih live pada game kali ini. Poin juga menambah poin mereka tadi dengan 1 eliminasi yang mereka kantongi. So, memasuki zona ketiga, OTW keempat kita bakal melihat semakin banyak harusnya pertempuran yang mulai terjadi. Dan di Sunhawk, hal umum juga untuk kita melihat misalnya 7 tim tersisa. Dari 7 tim tersebut 4 yang melakukan healing. Iya. Solo player. Solo player, betul. Yang masuk dalam circle cuma 3 tim aja yang tersisa. Itu udah hal biasa, hal lumrah yang biasa. kita lihat ya. So, mungkin dengan masuk ke kita ke tahap-tahap zona keempat, biasa zona 6 lah. Zona 6 tuh udah banyak banget tim yang terkikis, tapi masih ada solo player mereka yang healing. Ya betul, dan nampaknya dari Jersey tadi berhasil bisa mendapatkan 1 buah airdrop di mana AUG akan coba dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa men-takedown player dari tim Dewa United di mana Steve Boy menjadi target seorang Jersey. Betul, dari SG juga bakal mengambil pinggiran dari bootcamp dan bakal menuju ke arah Bukit Tengkorak kali di mana Slayer sudah mengamankan puncak dari bukitnya. Kalian sisi dari Banyu dan kawan-kawan, zone kali ini sudah mulai berdekatan juga dengan tim-tim sekitar area mereka. Crazen knockout dalam posisi cukup sulit diselamatkan, tapi tampaknya Steve Boy bakal menuju ke arah pergudangan yang ada Crazen dalamnya, tapi ternyata 3 tim bakal fight juga. Ada Void, Takai dan juga NFT bakal fight di area yang sama. Yes betul, dan Takai benar-benar tergunting dari 2 sisi yang berbeda dan bahkan dari seorang Harvest akan semakin terdepan dengan begitu komitnya, tapi splash damage-nya hampir menumbakan, tapi itu dia granat yang kedua kalinya berhasil bisa menumbakan bahkan 2 player terknock out dari arah tim Void. Betul, Void dalam posisi yang cukup sulit karena sekarang tinggal 2 player yang tersisa kali ini dan Takai menambah kembali poin-poin eliminasi mereka. Spray down dari Crash coba menemukan aimbot yang ada di balik asap, belum menemukan targetnya. Void masih punya chance menyelamatkan temannya dalam posisi knockout, tapi lihat betapa sulitnya. Mereka ada low ground, tapi Hades sedikit terlalu lama kepikiran, sempat ke take down, tapi trading yang dilakukan oleh tim Takai begitu ciamik dan langsung menumbangkan juga player yang menok anggota mereka. Tapi nggak bisa terlalu santai, di belakang mereka juga ada NFT. Tim Takai nggak boleh sampai lengah, dan kalau mereka ketembak dari belakang ini bakal jadi PR yang berat bagi mereka juga. Yes betul, dan dengan berpulangnya Depths 2K ke arah lobby menyisakan last man standing untuk tim Void di mana Aimbot masih berusaha untuk menyembunyikan dirinya di balik sebuah natural obstacle dan udah mulai akan di lock posisinya, akan coba langsung digempur oleh tim Takai di mana Kean akan menjadi frontliner, tapi terlihat begitu jelas pergerakan dari tim Takai. Tapi masih berusaha untuk memaksimalkan momentumnya, tapi tipis belum bisa dimaksimalkan oleh seorang Depths 2K. Aimbot akan coba di-force dari Doka mid spray dilakukan oleh tim Takai dan Crash akan berusaha untuk memporak-porandakan pertahanan, tapi masih mendapatkan, dan Crash masih berusaha untuk mencari itu. Tapi 2 knockdown berhasil didapatkan oleh seorang Aimbot dan bahkan akan coba dieliminasi, tapi sementara itu healing juga diperlukan. Mampukah sempat masih bisa sempat seorang Aimbot untuk melakukan healing. Masih bisa untuk melakukan healing, dan sekarang Aimbot masih punya 10 first aid. Sekarang Takai dalam bahaya karena 2 player mereka dalam posisi knockout kali ini. Aimbot benar-benar menyelamatkan tim Void pada kesempatan kali, tapi lihat dari seorang Hades menemukan dari seorang Zuxi di balik batu, menembak ke arah Zuxi, belum bisa menumbangkan targetnya. BTR tinggal 2 player yang bertahan, Takai tinggal 1, dari Void tinggal 1, bahkan ada LVS di belakang menggunakan kendaraan ngacir lewat blue zone. Ya betul banget, Livescape begitu indahnya bersatu berotasi, tapi lihat bahkan angle dari arah last man standing Takai berhasil bisa di pick off posisi dan total 2 tim sudah berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby. Betul, ini bakal jadi PR banget bagi semua tim. BTR nggak punya healing, bahkan udah habis healing mereka. SG masih harus maju ke depan juga. GD bakal adu dengan tim SG. Ini benar-benar pertempuran masuk ke zona kelima kali ini. Yes betul banget, dan lihat dari Steve Boy juga lihat terbuka begitu jelas pergerakan, bahkan langsung di drop down begitu saja oleh seorang Smith dan 1 poin eliminasi. Kembali lagi ditambah posisi, tapi lihat healingan yang dimiliki oleh seorang Smith ada 18 total first aid Kavlo.
Betul, dia sudah bersiap-siap nih untuk melakukan healing memasuki zona-zona akhir. Tapi sebelum dia bisa melakukan healing, mereka harus perang dengan tim GD terlebih dahulu, di mana dari GD masih megang high ground advantage menghadapi tim SG. Di lain sisi, tim-tim lain sudah lihat berapa banyak yang nahan sakitnya Blue Zone. SG, Point, DUA, LVS, Boom, dan juga Zone. Yes, betul Mo, dan begitu banyak banget tim-tim yang berusaha untuk memadati area di bagian bibir circle-nya, dan nampaknya dari Booms juga sudah berhasil bisa melakukan heal up, tapi di depannya ada Pinky juga yang sedang berotasi, dan nampaknya Zone Esport juga sedang fight ke arah tim Dewa United. Betul, ini pinggiran zona sudah mulai ramai diisi, bahkan GD tampaknya sudah menyiapkan juga healer mereka, di mana Star megang 8 jumlah total healing, di mana Booms bakal menggunakan banish juga boosting untuk memaksimalkan nyawa dia di area Blue Zone. SG, lihat, Smith saking hati-hati, dia sampai muter jauh banget, membiarkan 2 member lain maju. Jersey mungkin masih megang 4 atau 5 healing, tapi Star keluar dari pertahanannya menemukan seorang Pinky dan langsung menumbangkan lawan di depan dia, sedangkan Beta juga pulang di posisi ke-14 membawa 1 poin eliminasi. Yes, betul, dan bahkan dari Satar berhasil bisa mendapatkan 1 buah knockdown lagi ke arah tim Scarlet Gaming. 1 demi 1 player tertumbangkan ke arah lobby, 2 player tersisa untuk tim Scarlet Gaming, dan sementara itu Misery masih berusaha untuk mendapatkan 1 buah confirm eliminasi, tapi lihat dari FJ akan coba langsung di-push posisinya oleh seorang Mambo berusaha untuk mengincar bagian terkiri, tapi justru malah lihat FJ terpick off juga posisinya dari arah angle yang lainnya juga. Betul, tampaknya dari GD bakal terus menambah poin eliminasi mereka. Mengetahui bahwa zona mereka sulit dimainkan, mereka terus menambah poin dengan mengeliminate lawan-lawannya. Tapi Ikyar dalam posisi yang berbahaya, tertembak juga oleh tim GD yang lagi panas-panasin di gameplaynya. Ya betul, dan tidak banyak ruang gerak yang dimiliki oleh tim-tim saat ini, karena lihat dari Genesis Dogma akan semakin menambah pundi-pundi poin eliminasinya lagi, dan 10 total first aid kali ini dimiliki oleh seorang Satar, bahkan akan coba menambah poin eliminasinya lagi, di mana Jersey posisi terbuka begitu jelasnya akan coba di-spray dan menggunakan AUG-nya, tapi Satar harus reload dulu, dan Jersey Headshot. kepalanya terlihat begitu jelas, dan 1 buah knockdown lagi kembali diamankan oleh seorang Satar. Betul, tapi Star harus fokus untuk melakukan healing karena dia adalah healer yang ditentukan oleh tim GD. Dari Nerpeko bakal kunci juga karena GD yang lainnya maju ke depan. Apakah bakal coba trading? Nichil tampaknya bakal termakan oleh Sakita Blue Zone, misalkan 2 player dari tim GD di sisi depan, tapi Nerpeko juga tertangkap menumbangkan dia di sisi jauh, tapi kita bakal asa kali bakal one-on-one dengan seorang Booms juga. Kondisinya cukup berbahaya bagi tim GD karena tinggal menyisakan 2 player mereka. Yes, betul banget, dan lihat dari Booms sudah berhasil bisa touchdown, tapi di arah bagian luar lainnya ada sebuah blind spot yang tidak terdeteksi, dan Nichil harus knock out untuk saat ini, dan lihat compoundnya dikuasai secara utuh oleh tim RRQ. Betul, lihat di luar zona begitu banyaknya tim yang masih ngadu tembak juga, ngadu sakitnya Blue Zone juga. Ini mengakibat terlihat banyaknya tim yang tinggal menyisakan 1 member mereka. Ya betul, dan Misery melihat pergerakan dari arah seorang Flippy, dan Flippy terus memberikan counter spray menggunakan Euphoria dengan Red Dot, bahkan akan coba dikejar seorang Misery, terlihat bangkit berusaha untuk bersembunyi, tapi lihat dari seorang Flippy begitu sabarnya akan mengkokang granat, tapi di cancel juga karena lihat pergerakan begitu agresif dibangun oleh 2 player berbeda, bahkan kalau sampai terjadi di mana UMP dan seorang Flippy, Lobby Connect berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim victim. NFT, GD, SGR, Void, dan juga Nero tinggal menyisakan 1 member terakhir mereka. Dan lihat dari RRQ, BFD, Livescape, dan juga Boom masih utuh dengan ke-4 member mereka. Bahkan dari RRQ memiliki tempat yang paling enak menurut gua. Tinggal nyayur ke belakang, memastikan tidak akan nge-backstep mereka. Depannya itu open field, yang pastinya tidak ada tim yang mau tahan terlalu lama. BFD bakal beradu dengan tim Livescape, Boom juga tampaknya Ken knockout. Apakah Ken megang healing? Karena Boom biasanya yang healing adalah Ken atau Ikyar. Iya betul, karena kalau misalkan kita bisa lihat dari arah Kenan juga nggak punya healing, dari Poundbet juga udah habis healingnya, berarti udah ditransfer ke salah satu player dari arah tim Boom, dan sementara itu Livescape juga sedikit kesulitan untuk bisa Ikyar masuk, dan lihat Ikyar rekornya pecah, 26 total first aid dipegang oleh seorang Ikyar. Betul, kita bakal lihat dari Boom tampaknya harus maju ke depan dengan Ken yang udah take down, tapi lihat Nerpeko bakal nembak ke arah seorang Kenan yang tertangkap di balik kendaraan digunakan sebagai fortingannya. Tampaknya RRQ harus memperkuatkan defense mereka karena sekarang tim gimana akan mengincar kompon mereka. Ya betul banget, dan lihat dari Poundbet juga masih bisa untuk bersembunyi, tapi lihat dari tim RRQ begitu jayanya compound yang mereka miliki saat ini, Kavlo. Betul, enak banget posisi mereka, tinggal 1. Apakah masih masuk ke zona ke-7? Karena itu barulah zona yang pastinya banyak sekali tim akan coba bertahan selama mungkin. Tampaknya Mort tertangkap oleh Star di sisi belakang, tapi Nerpeko bisa men-take down lawannya. Ini bakal semakin berbahaya karena zona semakin ke arah tengah juga kali ini. Yes, betul banget, dan hanya 1 tim tadi yang terlihat udah masuk dalam circle selanjutnya, dan itu dari arah tim Bonafide sudah mengamankan circle terlebih dahulu, tapi nampaknya RRQ masih berusaha untuk menjaga area belakangnya karena bisa saja terbackstep, tapi justru malah Flippy yang terlebih dahulu dipulangkan dari arah lobby. Betul, 5 tim tersisa kali ini cukup banyak tim yang berjatuhan. SGRB poin dari luar Blue Zone juga, tampaknya BFD dan juga RRQ coba nyayur mengumpulkan elimination points sebanyak mungkin kali ini sebelum akhirnya mereka terpaksa untuk maju ke depan.
Yes, betul Ma. Dan 5 tim tersisa dengan 11 player yang masih alive. Dan kita bisa lihat dari arah Nox juga lagi berusaha untuk mengkokang beberapa utility yang masih dimiliki oleh timnya Sati. Dan dari RRQ berusaha untuk ngelock angle-nya, tapi belum membuat kakinya terlihat kah. Dan ada satu buah pick tipis yang coba diamankan, tapi nampaknya Asa terlebih dahulu harus reload sehingga menahan angle-nya ke arah tim Bonafide. Betul, tampaknya dari RRQ harus mau nggak mau maju ke arah depan, di mana depan mereka sudah ditunggu oleh Bonafide yang menghalangi pergerakan mereka. Sini dari tim RRQ kejepit, mereka tampaknya nggak mau menggunakan metode healing sehingga mau nggak mau perang adalah pilihan mereka. Tapi tampaknya Asa menemukan satu target lagi di kejauhan dan bisa untuk buying time dengan menggunakan waktu healing sementara waktu ini. Boom menyisakan healer mereka di belakang, tapi bom begitu baik dari seorang Tuyul menumbangkan 2 pemain dari tim RRQ. Bahkan Valdemort tertangkap oleh Ponbit dan dipulangkan di posisi kelima pada game kali ini. Wow, dan ternyata steal kill berhasil bisa diamankan oleh seorang Ponbit. Tapi lihat akan pergerakan yang terlihat begitu jelas oleh tim Bonafide, di mana pick tipis akan coba dibangun, di mana Ponbit cukup low di sana HP-nya, tapi Nox masih bisa bersembunyi, akan coba heal up, dan itu dia knockdown lagi kembali terjadi untuk tim Boom Esport. Betul, tampaknya dari Boom tinggal menyisakan healer mereka, Void juga tinggal menyisakan healer mereka. Sekarang kita lihat dari tim BFD, kemungkinan besar mereka akan WWCD pada game kali ini karena hanya mereka lah yang secara utuh masih punya member di area zona. Ya, betul banget. Dan kita bisa lihat juga dari tim-tim masih cukup banyak yang berusaha untuk menahan damage dari sakitnya Blue Zone, di mana Void dan juga Boom. Berapakah first aid tersisa yang mereka miliki saat ini? Itu bakal jadi pertanyaan. Kalau Ikyar kayak masih ada mungkin ya, kalau dari perkiraan gua 10-9 lagi sih. 10 atau 9 lagi. Taruh Ucup habis. Ucup udah habis sih. Ucup udah habis. Tapi nggak masalah, dia punya 2 member di area zona. Ikyar kayak tinggal 7 sekarang, 6. Jadi menurut gue sih udah pasti sih. WWCD pasti untuk tim BFD. Ya, betul. Dan kita masih bertanya-tanya kira-kira siapakah tim-tim yang akan finish di pos yang ketiga, yang kedua, dan yang ke-1. Kalau misalkan kita bisa bilang itu pasti tim Bonafide. Dan dari Ikyar, betul kata Kavlo, menyisakan 8 first aid-nya. Tapi ini mengerikan, kalau Ikyar bisa nge-spray ke arah BFD, dapat 2 dalam spray transfernya, ini mungkin bisa jadi WCD bagi tim Boom. Sedangkan dari Void cukup jauh dari area zona 400 meter, gue rasa dari Aimbot dan kawan-kawan sudah berpuas lah mendapatkan peringkat 3 dengan 3 elimination yang mereka kantongi. Yes, berarti saat ini nanti akan tersisa 2 tim lagi antara Bonafide dan juga Boom Esport. Dan ini dia Aimbot, sudah tidak punya heal-healan sama sekali, dan nampaknya Boin akan terfinish di posisi yang ketiga. Dua bahkan. What? Ikyar miss timing kah? Ikyar. Oke, tampaknya dari Void yang mendapati peringkat 2 dan akhirnya Boom yang ada di peringkat ketiga. Dengan WWCD yang dikantongi oleh Bonafide, WWCD kedua untuk Bonafide pada hari ini. Yes, betul banget. Dengan total tadi 10 eliminasi yang berhasil bisa dikumpulkan oleh tim Bonafide, berarti total poin tambahannya lagi 25 total poin. Betul, luar biasa banget.